Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membuka Injil Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18, mari bersama kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau firman kebenaran dan hidup, Sang Putra Natal, yang bulan Desember ini kami boleh merayakannya dalam sukacita dan kebersamaan. Kiranya Engkau yang hadir memberkati semua umat-Mu di mana saja mereka berada, bahkan saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, yang membimbing kami, untuk kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan diwartakan. Amin. Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayat 18, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Perikop kedua, pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Tema tahun ini sungguh menguatkan setiap umat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan ini memberikan pemahaman dan pemaknaan yang dalam bagi kita umat Kristiani dalam memaknai Natal. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini menandakan bahwa Allah hadir di antara kita, dan penyertaan Allah mampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan, kekhawatiran, konflik, kekacauan.
Karena kita percaya bahwa di masa-masa sulit ini selalu terjadi di bawah penyertaan Allah. Dan Allah senantiasa menyertai, melindungi, membimbing umat-Nya. Dan salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak perjanjian lama. Penyertaan tampak jelas dialami oleh Musa ketika ia diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah janji. Musa takut menghadapi Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena ia sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkannya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggak menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Namun Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Ini penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melalui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dan rahim Maria tunangannya. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat Sang Raja Damai, Allah beserta kita di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah mampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang sangat fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi, merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya, karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Kalau dalam bacaan kita, Herodes berusaha untuk mencari bayi Yesus dan membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Ini menggambarkan betapa jahatnya dunia, betapa gelap pekatnya dosa manusia. Namun kelahiran Yesus Kristus membawa pemulihan, membawa sukacita, dan ini menandakan bagaimana Tuhan tetap menyertai umat-Nya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan Natal pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai tantangan, tentu dengan mengikuti Yesus Kristus Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu miliknya sendiri yang rajin berbuat baik dan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah beserta kita. Pengalaman karena Allah menggerakkan kita untuk mengikis berbagai kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19. Dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita, yang membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan, dan Natal ini membawa sukacita bagi kita semua.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, menaikkan syukur dan syafaat kita. Terpujilah Engkau Sang Immanuel, Raja Damai Juru Selamat dalam hidup kami, yang di bulan Desember ini kelahiran-Mu selalu kami rayakan. Engkaulah yang memberikan kekuatan, yang menyempurnakan hidup kami, dan yang memperlengkapi kami dengan sukacita. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Bapa di sorga, karena kami kembali diizinkan untuk menghirup udara yang segar, diberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau yang memulihkan setiap pribadi, Engkau pula yang akan menuntun kami, supaya kami tetap hidup dalam terang-Mu yang ajaib itu. Diberkatilah jemaat-Mu yang ada di Tabulang pada saat ini. Kiranya setiap program pelayanan yang mereka lakukan belum menjangkau jiwa-jiwa, pelayanan mereka boleh mandiri, dalam iman dan pengharapan mereka tetap teguh dan percaya. Berkati anak-anak Tuhan, pendeta, penetua, diakon yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di Tabulang, agar mereka tetap semangat penuh sukacita dalam kebersamaan untuk melayani umat-Mu. Demikian pula Resort GKI Pruk Cahu, kami berdoa supaya Resort GKI Pruk Cahu boleh dipakai Tuhan menjadi alat kesaksiannya hidup, alat damai sejahtera dan sukacita melalui kehidupan pelayanan pendeta, vikaris, hamba-hamba Tuhan yang tergerak hatinya untuk menopang gereja-Mu, untuk membangun gereja-Mu boleh bersama-sama bertumbuh. Kiranya kasih setia Tuhan hadir, merangkul umat-Mu menjamah hidup dan kehidupan mereka, sehingga melalui pelayanan yang diberikan boleh membawa kesaksian dan membawa berkat dan sukacita. Diberkati Tuhan Yesus para pekerja gereja-Mu, agar tetap diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan pertolongan, supaya dalam melayani mereka boleh melayani dengan sukacita. Diberkati pula saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar karena virus corona, supaya Tuhan memberikan pemulihan, kekuatan, dengan semangat dan sukacita mereka dapat melawan setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, dengan percaya sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan Tuhan tetap ada dan setia membimbing dan menuntun umat-Mu, sebagaimana Sang Immanuel, Allah beserta dengan umat-Nya. Kami juga berdoa untuk tim Satgas penanggulangan pandemi COVID-19 ini, agar mereka diberikan kekuatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka selalu diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga melalui buah pekerjaan tangan mereka, Allah bekerja di dalamnya, sehingga baik bersama-sama boleh menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dan doa kami Tuhan, permohonan kami pada saat ini, kiranya wabah virus corona ini, pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Lindungi orang-orang percaya-Mu, lindungi umat Tuhan di mana saja mereka berada pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menaungi mereka dalam mereka menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup. Tuhan ada dan beserta dengan kehidupan umat-Mu, memberikan terang di tengah kegelapan, memberikan harapan di tengah keputusasaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan segenap doa dan permohonan kami pada kesempatan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Berkuasa,
yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.